Oke teman-teman, balik lagi di channel Supawan Awan. Di video kali ini kita akan membahas singkat saja ya cara pasang kusen pada bagian tembok atau rumah yang sudah jadi ya, udah diaci atau dalam kondisi sudah bersih teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman untuk proses pengukurannya teman-teman tinggal mengurangi aja sekitar setengah senti di semua sisi ya, artinya di bagian sisi kiri, kanan, atas maupun bawahnya supaya agak sedikit longgar. Tentunya itu kembali pada proses pengukurannya. Jika memang ukuran temboknya benar-benar lurus, tentu sah-sah saja kalau misalkan kita kurangi setengah senti saja. Tapi untuk menghindari hal yang tentunya nanti akan ribet proses pasang karena bahannya udah lebih, kita harus potong lagi, sebaiknya teman-teman kurangi 1 cm aja ya, atau setengah senti untuk setiap sisi. Oke, untuk proses pasang kusennya di sini teman-teman cukup potong aja ya untuk mal sekitar 5 cm untuk proses pasang spigot di bagian tengah. Artinya ini udah proses terpasang ya, tinggal kita rakit aja setelah pasang spigotnya teman-teman. Untuk proses pemasangan spigotnya kira-kira seperti ini ya. Untuk proses bagian tengahnya teman-teman hanya potong sekitar 5 cm saja untuk proses pengukuran pemasangan spigot ya. Tentunya spigotnya ukuran sedikit lebih pendek ya, atau bisa masuk di bagian tengah dari ukuran kusen yang kita gunakan. Dan ini sudah proses perakitan teman-teman ya, ini udah kita setting semua untuk ukurannya seperti yang saya bilang tadi. Teman-teman tinggal kurangi aja setengah senti untuk semua sisi ya. Misalkan untuk tinggi teman-teman kurangi aja setengah senti bagian atas maupun bagian bawah, artinya totalnya teman-teman kurangi sekitar 1 senti ya untuk bagian lebarnya juga. Jadi supaya nanti mengantisipasi jangan sampai ketika dipasang nanti malah kusennya lebih ya. Oke, lanjut di sini setelah terpasang semua teman-teman ya di bagian tengah. Jadi ini nanti fungsinya spigot ini adalah sebagai penahan di bagian tembok ya. Jadi kita pasang sekitar 2 atau 3 spigot lagi ya di bagian tengah. Jadi fungsinya seperti yang saya bilang tadi, ini adalah penahannya nanti di bagian tembok yang akan kita pasang. Oke, dan tentunya untuk proses pasang untuk kalau misalkan sambil pemasangan kusennya sambil berjalan ketika pemasangan batu bata ya, pembangunan rumah, tentunya sama juga seperti ini. Kalau misalkan mau ditambahkan spigot ataupun tidak, kekuatannya juga tetap sama ya. Tapi kalau misalkan terkadang kan ada beberapa tukang yang memang tidak pernah memasang kusen ya, biasanya pakai kayu, jadi mereka agak ragu. Jadi kita tambahkan spigot seperti ini juga untuk proses pemasangan untuk sambil menembok, maksudnya teman-teman ya, sambil pasang batu bata sambil dipasang kusennya. Nah, untuk proses yang ini karena kita akan pasang pada rumah yang sudah jadi, jadi untuk proses pasangnya ini rumah itu sudah dicat malah teman-teman, ya udah bersih semua. Jadi kita mengantisipasi dengan cara menguranginya itu agak lebih ya, seperti yang saya bilang tadi. Di sini kita pilih aman, tapi tentunya jangan terlalu lebih juga ya. Untuk menguranginya nanti akan jaraknya dengan tembok sama kusen itu akan terlihat celahnya juga. Jadi di sini teman-teman akan mengetahui kondisi atau situasi lapangan, karena teman-teman langsung mengecek ketika mengukur. Teman-teman bisa perkirakan sendiri ya. Kan terkadang di sini kita menemukan juga posisi rumah yang sudah udah jadi, itu lubang yang ditinggalkan oleh tukang itu kadang nggak persisi teman-teman, nggak pas. Jadi itu membuat kita sedikit menyesuaikan juga dalam pada saat pembuatan kusen aluminiumnya. Oke, jadi nanti untuk proses pasangnya teman-teman membutuhkan skrup seperti ini ya, sekitar ukuran 6 cm dikali ini lebarnya sekitar 6 mm teman-teman. Dan kita gunakan piser ukuran ini yang S8 ya. Jadi nanti di sini bagian ini teman-teman tinggal bor aja menggunakan mata bor 8 ya. Jadi nanti supaya pisernya bisa masuk.
Oke, jadi nanti untuk bagian kusen juga kita jebol tentunya dengan ukuran mata bor yang lebih besar dari kepala skrupnya ya. Dan lanjut, setelah nanti skrupnya udah terpasang di bagian tembok, kita akan tutup menggunakan sap. Nah, dan sap ini tentunya sudah kita ukur dengan ram jendela yang akan kita gunakan ya, untuk menyesuaikan jaraknya. Oke, dan kira-kira ini seperti contoh yang sudah terpasang teman-teman ya. Jadi kita sudah menandainya menggunakan kusen yang kita gunakan. Lalu kita lakukan pengeboran menggunakan mata bor 8 mm ya, mata bor beton. Lalu tinggal kita sekrup aja ya setelah kita masukkan piser S8. Oke, jadi mata bor yang kalian gunakan itu mata bor S8, mata bor 8 mm teman-teman ya. Jadi pisernya S8, dan teman-teman gunakan sekrup yang 6 atau yang 5 juga masih bisa ya, yang ketebalan 5 mm. Oke, saya rasa mudah dipahami teman-teman ya. Ketika kita sudah bor, masukkan kusennya, tinggal kita sekrup saja ya. Lanjut setelah itu tinggal teman-teman pasang sap aja ya, atau holo untuk penutup lubangnya supaya lubangnya tidak terlihat, dan tentunya jaraknya itu udah pas dengan ram yang kita gunakan atau rangka dari jendelanya. Oke, ini udah prosesnya udah dibor teman-teman. Jadi karena proses perekaman tidak lengkap, jadi saya rasa ini juga bisa dipahami ya untuk proses pemasangannya. Nah, tentu teman-teman yang mungkin punya pertanyaan juga silahkan ya di kolom komentar. Mungkin ada yang tidak dipahami dari proses pemasangannya ini juga silahkan, nanti saya akan jawab pertanyaan teman-teman. Jadi yang kita gunakan ini kusen namanya open back ya, ini 4 in. Oke, ini terlihat jelas bautnya, skrupnya di bagian dalam. Jadi cukup menggunakan 3 atau 2 skrup di sisi tembok juga sangat kuat teman-teman ya. Jadi maksimalnya teman-teman silahkan gunakan 3 aja ya, di sisi kiri, atas maupun bawahnya. Dan di sini pintu yang digunakan pintu sliding teman-teman. Jadi untuk proses pembuatan pintunya sudah saya upload ya. Jadi saya tidak bahas di sini karena terlalu panjang nantinya. Untuk teman-teman yang mau cek cara pembuatan pintu juga silahkan, nanti saya akan siapkan di kolom deskripsi aja ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat informasinya buat kita semua. Sampai jumpa ya di video selanjutnya.